ya udah boleh nih 2000 atau ya udah nih boleh 1500 gitu. Terus ternyata mereka kayak oh oke Rek beli Rek besok bawa lagi ya Rek mau. Aku kan backgroundnya sebenarnya juga nggak ada bakery-nya sama sekali. Nggak ada hubungannya sama bisnis sama sekali. Aku kuliahnya di teknik geologi. Waduh. Iya, beda banget. Plot twist banget ya, astagfirullah. Iya, beda banget. Tapi untung nggak digeologiin gitu ya sih masakannya. Nah, waktu itu kayak adik aku ngerasa kesepian di sini karena kakakku udah nggak ada. Jadi adik aku ngerasa sendiri waktu itu. Jadi kayak dia, bisa nggak sih kayak kerjanya itu jangan jauh-jauh. Oh, ya udah, berhenti kerja. Padahal nggak expect apa-apa. Tadinya ya sama mungkin sekali niatnya udah berbagi aja udah gitu ikhlas ya, aja, udah. tulus aja gitu segala macem. Ternyata efeknya luar biasa sampai akhirnya dari saat itu kayak aku mikir, oh ini nggak boleh berhenti sampai sini. Harus Meskipun berlanjut. nggak COVID, kayak aku akan terus melanjutkan campaign ini. Kita punya kegiatan rutin setiap minggu tuh kita bagi-bagi kue, bagi-bagi roti, bagi-bagi makan gratis ke driver, ke fakir miskin, ke anak yatim gitu. Saat itu yang menguatkan aku untuk keluar dari industri pertambangan saat itu ya. Karena niat aku adalah ingin membuka lapangan pekerjaan. Kakak aku namanya Raisya, aku Reki, adik aku Rahel. Jadi diambil Syakira. Oh, itu. Dari ketiga anak. Sebelum kita lari ke konsumen, lidah aku dulu harus menerima gitu. Baru agak horor ya kayaknya kesannya. Balik lagi sama aku yang paling cantik dan manis. Aduh, siapa lagi kalau bukan Mirna Yuni. Dan kali ini aku juga kedatangan narasumber yang gak kalah manisnya juga. Saking manisnya ini kayaknya satu ruangan giung ya. Boleh dikenalin dulu ini sama Kang siapa? Boleh sapa dulu Warginetnya. Halo Warginet, para penonton Suara Garut Warginet. Halo, selamat datang di Syakira Bakery. Langsung openingnya Syakira Bakery, kayaknya ini langsung dikudeta ya. Ini sama Kang siapa nih, boleh kenalan? Aku Reki Tradilatan. Berarti panggilnya Kang Reki aja. Kang Reki dari Syakira Bakery. Ini para pecinta sweet tooth pasti ya langsung merapat sini boleh? Iya boleh kesini. Boleh diceritain dulu nih Kang, Syakira Bakery. Bakery udah jelas bakery. Ada apa nih dengan Syakira Bakery? Boleh diceritain Syakira dulu. Bakery. Syakira Bakery ini perusahaan awalnya tuh kayak kita produksi rumahan. Kita produksi rumahan. Semua resepnya itu dari ibu aku. Ini otentik, semuanya buatan ibu aku. Sampai namanya pun Syakira tuh dari nama anak-anaknya. Gabungan. Kakak aku namanya Raisya, aku Reki, adik aku Rahel. Jadi diambil Syakira. Oh, itu. Dari ketiga anak. Betul. Aku kira nama ibunya Syakira itu. Enggak. Ternyata dari nama anaknya. Iya, dari boleh nama nih diceritain anaknya. juga sedikit kenapa pilih bakery? Atau kenapa alasannya atau apa sejarahnya sih dari Syakira Bakery? Syakira Bakery, kenapa akhirnya jualan Syakira Bakery ya? Bakery, kenapa tuh Kang? Sebenarnya aku tuh jualan tuh udah dari lama banget sih ya. Dari lama. Kayak aku udah mulai jualan tuh dari SMA, tapi kayak macam-macam, dari kayak mulai pulsa, kaos, jaket, buket bunga, domba pun pernah. Terus pas kelas 3 SMA aku udah mulai jualan roti, tapi belum dengan brand Syakira Bakery. Jadi aku SMA kayak awalnya tuh mama tuh emang orangnya kreatif banget. Jadi dia emang kayak bisa produksi apa segala macam. Teteh minta bikinin apa dia pasti bisa gitu. Berarti basicnya dimasak berarti. Betul, jadi dia kreasinya tuh emang luar biasa, masaknya emang jago. Nah suatu hari waktu aku SMA itu mama tuh bikin kayak snack malam-malam gitu. Terus dia bikinnya banyak banget. Terus kayak aku ma aku bawa buat besok ke sekolah aja deh gitu. Besoknya aku bawa
ke sekolah. Bawanya tapi nggak cuma satu, kayak bawa 2 apa 3 apa 4 gitu. Picis. 4 picis kayak ya udah buat aku makan pagi sebelum kelas atau pas istirahat atau pas pulang sekolah. Nggak tahu ya teman-teman aku pada minta. Terus kan kayak pada minta dong rek gitu kan. Kayak, Culametan, iya gitu kan kayak. Terus akhirnya aku kayak boleh nih 2.000. Itu pertama kali aku jalan. 2.000. Aku lupa sih sebenarnya kayak harganya dulu berapa harganya pas waktu SMA. Kayak aku cuman kayak emang harga. Ya udah boleh nih 2.000 atau ya udah nih boleh 1.500 gitu. Terus ternyata mereka kayak oke Rek beli. Rek besok bawa lagi ya Rek mau. Akhirnya tante bayangin dulu zaman aku ujian nasional. Ada ujian nasional nggak sih? Kalau aku udah enggak. Aku masih aduh ketahuan dong. Iya, aku ujian nasional. Aku dulu masih ujian nasional, bayangin kelas aku tuh di paling ujung. Dari gerbang sekolah sampai menuju ke kelas aku tuh kayak Rek. Pengen dong. Rek beli akhirnya. Mulailah tuh terkenal waktu sampai aku jualan sampai kuliah. Nah tapi di kuliah itu aku berhenti jualan karena aku pindah rumah dan peralatan tuh nggak ada yang dibawa. Nah lulus kuliah, aku kan backgroundnya sebenarnya juga nggak ada bakery-nya sama sekali, nggak ada hubungannya sama bisnis sama sekali. Aku kuliahnya di teknik geologi. Waduh. Iya, beda banget. Plot twist banget ya, astagfirullah. Beda banget. Tapi untung nggak digeologiin gitu ya sih katakannya. Oke lanjut. Nah pas kuliah itu aku juga sempat jualan sampai kalau dulu kan SMA kan ceritanya ada dari gerbang sampai ujung sekolah itu ya, sampai ujung kelas. Kalau pas kuliah itu aku bawa 1 box gede gitu kan. Kayak aku bawa sehari itu bisa kayak 100 roti sampai 300 roti sehari. Dan itu habis langsung? Itu habis. Nggak tahu sih mungkin anak-anak geologi itu geragas, lebih ke geragasnya. Mungkin mahasiswa kaya gitu. Iya mungkin. Nah terus lulus kuliah, aku masuk ke industri pertambangan. Aku kerja di Bangka. Pertama kerja di perusahaan BUMN di Bangka. Nah waktu itu kayak adik aku ngerasa kesepian di sini karena kakakku udah nggak ada. Jadi adik aku ngerasa sendiri waktu itu. Jadi kayak dia, bisa nggak sih kayak kerjanya itu jangan jauh-jauh. Oh ya udah, berhenti kerja. Nah saat memutuskan itu kayak diskusi sama mama, kita jualan lagi aja yuk gitu. Jualan apa mah gitu. Berarti sempat berhenti awalnya. Iya kan? Waktu kuliah tingkat 2 kalau nggak salah. Itu tuh berhenti karena pindah rumah. Karena pindah rumah segala macam peralatan nggak dibawa. Nah baru mulai lagi itu 2019 setelah aku keluar dari perusahaan BUMN itu. Mama tuh kayak kita jualan lagi aja yuk gitu. Jualan apa mah? Jualan roti. Roti yang kayak gimana? Roti yang dulu kita jual. Aku pikir kan kayak roti yang dulu aku jual itu roti isi. Katanya tahu kan roti isi yang isi keju, isi susu, isi coklat. Iya. Sekarang pun ada sih di Shakira Bakery. Cuman saat itu aku mikir, aduh roti isi paling harganya berapa teh? Sekarang pun harganya 6.000-an ya satu di toko. So, aku mikir kayak untuk dapat 50.000 aku harus menjual ke 10 orang. Iya. Kayak agak PR ya gitu aku mikir. Oke mah, kita akan jualan roti tapi aku riset dulu. Kita tetap jualan roti tapi aku mau naikin value-nya. Kita cari roti yang bukan roti biasa. Yang luar biasa. Realitanya kayak gimana tuh? Jadi aku cari-cari, aku ngobrol-ngobrol, kebetulan teman-teman aku ada yang ke luar negeri. Banyak yang dapat kuliah di luar negeri gitu. Terus kayak aku nanya di sana rotinya ada apa? Kayak aku riset. Jadi kayak di sana khasnya apa, ada apa sampai ada satu teman aku yang bilang teman aku di Swedia. Ada yang bilang, "Rek, kayaknya bisa jualan cinnamon roll." Apa tuh? Itu roti kayak gimana? Roti itu roti gulung, di dalam itu ada kayu manis. So aku lihat kan, oh kayak gini. Mah cobain bikin. Coba tuh jadi trial and error, bikinlah mama cinnamon roll. Awalnya ya udah cuman tanpa topping apapun. Jadi itu tanpa inspirasi, tanpa ide, tapi Akang riset sendiri mungkin ya? Riset sendiri, iya. Jadi idenya dapatnya dari riset sendiri. Tapi tetap mamahnya yang jadi pendorong mungkin ya dari sini? Iya, jadi aku sebenarnya mengandalkan dia. Jadi mempekerjakan yang ada gitu ya, memaksimalkan yang ada. Iya, kita kerjasama sih ya. Jadi kayak mama bisa bikin produksinya, dia bisa bikin apa aja, tapi dia nggak bisa jualannya.
Nah, terus gimana tuh cara menemukan resepnya? Kan ini udah ada nih inspirasinya atau mungkin risetnya udah ada. Terus cara nemuin resepnya mungkin gimana? Soalnya mungkin kalau nyari resep dari Swedia internet juga atau kan dari... nggak asa PR banget ya ke Swedia. Iya, ya. PR banget. Ini kenapa kok bisa Shakira Bakery punya resepnya atau beda atau sama nih? Ya, itu nggak sebentar sih pasti ya. Kayak mama nyari resepnya juga lumayan waktu itu, dan aku dikenal sebagai orang yang benar-benar nggak picky sih, bukan picky tapi kayak detail, terus kayak aku tuh cita rasanya lumayan tinggi. Aduh. Ini ikutan MasterChef aja kalian, yuk. Katanya jadi kayak mama pun jadi aku punya prinsip sebelum kita menghadapi lidah konsumen, mama harus bisa mengalahkan lidah aku. Alright, berarti jadi aku yang dari segi kuliner mungkin udah lumayan. Jadi aku yang adjust, kayak misalnya mama tuh nyari resep, mungkin kalau basic rotinya tuh mama mungkin udah punya karena dulu kita jualan roti ya. Iya, betul. Nah, untuk kayak komposisi kayu manisnya atau gula palemnya atau apanya gitu, atau tekstur rotinya segala macam, itu aku yang adjust. Jadi kayak sebelum kita lari ke konsumen, lidah aku dulu harus menerima gitu. Baru agak horor ya kayaknya rasanya. Nah, baru setelah dari situ baru kayak ngerasa oh ini empuknya udah cukup, ini kayu manisnya udah cukup, segala macam udah cukup, baru aku variasiin lagi. Nah, kita udah dapet nih cinnamon rollnya seperti ini. Kita bisa tambahin varian rasa. Waktu itu aku launching pertama mungkin kayaknya 5 varian rasa. Sekarang udah ada 25 varian rasa. Waduh, dari cinnamon roll aja. Dari ya? cinnamon belum roll produk-produk aja. yang lain yang udah di dan semua varian rasa itu juga aku yang pilih. Jadi kayak aku pengen varian rasanya ini. Kita survei, kita riset lagi, kita cobain lagi rasa-rasa. Misalnya aku pengen green tea, kita cobain green tea, terus aja dicoba gitu ya. Sampai akhirnya lidah aku tuh, aku nggak begitu suka manis. Aku suka manis tapi nggak begitu suka yang bukan terlalu manis sweet tooth gitu ya. Yang penting suka aja mungkin gitu. Aku sweet tooth. Jadi aku sebenarnya tapi gak suka sweet. Gimana bingung kan? Mungkin akan so sweet kali. Iya, dia udah terlalu sweet ya. Iya, udah terlalu sweet kita. Iya, jadi aku tuh sebenarnya dulu kalau misalnya ada punya masalah apa segala macam larinya ke manis. Larinya ke manis. Benar, sama kayak aku juga. Nah, cuman aku tuh nggak terlalu suka yang giung gitu. Ini terlalu manis, nggak suka. Jadi yang ada produk yang ada di Shakira saat ini adjustmentnya by aku, dan itu tuh aku tidak terlalu manis gitu aku bikinnya. Oke, kayak less sugar mungkin? Nggak atau juga sih, nggak. Mungkin medium medium gitu. lah. Oke. Medium. Dari berbagai banyaknya cerita nih Kang, pasti ada tantangan. Tantangan terbesarnya kayak apa nih Kang, sama cara mengatasinya nih dari Shakira? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar pertama jelas karena kita berdua, aku tidak berasal dari background masak, bakery, pastry. Aku juga tidak berasal dari background bisnis. Itu pasti jadi tantangan pertama aku ya. Cuman untungnya aku tuh orangnya mungkin agak cukup lumayan suka ngomong, suka bersosialisasi gitu. Jadi aku kayak iya, jadi aku kayak sok rada maksa, kerennya kayak jualan, nggak maksa lah ya. Gimana tuh maksanya? Cuman aku kayak muka tembok aja kayak awalnya kan Shakira tuh jualan tuh dari Instagram aku doang. Tadinya jadi dari PO teman-teman aku doang. Jadi aku muka tembok aja setiap hari masang di story Instagram, open PO gitu. Yang penting itu konsisten. Ya. Itu pertama. Kedua, membangun trust dari customer. Awalnya mungkin bisa dibilang dengan aku PO kan PO di Bandung, bukan di Garut. Oh, tadinya? Karena teman-teman aku semua di Bandung. Dari yang terdekat dulu mungkin ya, baru? Iya, dari terdekat dari relasi ya, bukan dari jarak. Kalau jarak mah Garut mereka. Iya. Ini dari secara hati aja. Iya, jadi kayak aku kan dari kecil tuh memang di Garut, besar di Garut, sampai kuliah dari kecil tuh di Bandung, besar di Bandung, sampai lulus kuliah pun di Bandung. Jadi otomatis followers Instagram aku tuh
banyaknya Bandung. Nah, aku buka PO itu tuh sebenarnya kalau dikatakan untung mah nggak ada kayaknya untung sama sekali saat itu. Mungkin awal-awal suka kayak gitu. Tapi aku mengorbankan diri aku itu untuk membangun trust. Di situ aku cuma nyari testimoni dari mereka seperti apa. Jadi aku ngumpulin testimoni mereka, baru pada akhirnya aku mulai kita mulai buka berani. Oke, kita masuk ke pasar Garut, kita cobain. Gitu. Nah, lumayan agak tricky juga buka pasar di Garut, ngebangun trust di Garut, ngebangun kepercayaan customer di Garut juga agak susah. Karena sebelum aku jualan dari rumah itu, aku sempat nanya sama Kang Bobi, sama Kang Abai waktu itu. Sebagai food blogger di Garut ya. Kayak aku nanya, Kang, aku punya produk seperti ini. Kayak kira-kira pasarnya di Garut seperti apa? Di Garut tuh orang-orangnya tuh pada lidahnya tuh asin dan pedas. Betul banget. Waduh. Tapi saat itu aku mikir ada dua kemungkinan. Kita bisa jadi pionir, bisa flop. Gimana tuh maksudnya? Kita bisa jadi orang yang pertama jualan produk cinnamon roll. Bisa juga malah gagal, tidak diterima. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya kalau nggak dicoba. Betul. Berani mengambil resiko itu adalah sesuatu hal yang... Akhirnya aku coba ambil resiko itu. Ya udah kan nggak apa-apa. Aku coba iklanin. Sambil berjalan iklan ke Kang Bobi dan ke Kang Abai, adik aku juga mulai jadi agen. Jadi dia waktu dulu sekolah di SMP 2, dia mulai jualan, buka PO ke teman-temannya. Jadi dia setiap hari ke sekolah juga, nggak jauh dari kakaknya ya. Iya. Tapi nggak maksa kan? Enggak, kalau dia enggak. Nah, dia pas SMP dia emang bawa ke sekolah. Buat teman-temannya dia gitu. Kayak teman-temannya akhirnya pada minta dong, mau dong. Akhirnya sama akhirnya gitu ya. Mulai. Nah, akhirnya trust kebangun. Trust udah mulai kebangun, tantangan berikutnya yang aku hadapi setelah buka toko itu SDM. Aku yang tadinya biasa bekerja sama mama gitu berdua gitu kan, sekarang kayak mulai ada orang lain yang ngebantuin gitu. Nah baru sebelum buka toko kayak aku dapat partner, kita jadi ngerjainnya bertiga, aku, mama sama adik aku. Kita nge-market gitu, jadi aku bagian mikirin keberlangsungan bisnis secara panjang, mama aku mikirin produknya, nah adik aku dia mikirin marketingnya. Di sini kerjasamanya pasti kebangun banget. Lumayan lah, tapi dari tiga orang ini kan kita nggak ada orang bisnis. Jadi pas ngadepin kita rekrutmen, persyaratannya harus seperti apa segala macam, kita nyari kriteria yang seperti apa nggak tahu sama sekali waktu buka toko kan. Tapi terus kayak kita harus mendevelop mereka seperti apa nggak tahu juga sama sekali. Tapi akhirnya dapat. Mungkin karena awalnya niat aku sih memang Shakira Bakery ini juga aku saat itu yang menguatkan aku untuk keluar dari industri pertambangan saat itu ya. Karena niat aku adalah ingin membuka lapangan pekerjaan. Kembali membangun Garut gitu ya. Iya, jadi karena aku sempat sebelum mendapatkan kerja di industri pertambangan kan sempat nganggur ya. Agak lumayan lama. Nah, pas kerja kayak aku ngerasa kayaknya aku bisa berbuat sesuatu lebih deh. Dan Shakira ini adalah bentuk dari kesungguhan Akang, dari jadi aku pengen berusahanya gitu ya. Nah jadi pas akhirnya rekrut dapat orang, ya udahlah lillahi ta'ala aja, yang penting niat aku tuh pengen buka lapangan pekerjaan untuk mereka. Dan aku pun menanamkan sama mereka, kita kerjasama, kita belajar bareng-bareng ya. Aku tuh bukan orang dari bisnis, aku nggak ada latar belakang apapun sama sekali. Kita belajar sama-sama ya, dari nol gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini mereka masih ikut sama aku semua. Masya Allah, gitu. Bagus banget ini ceritanya, sampai mendetail banget ya Kang, karena emang Shakira se-struggle ini mungkin ya. Dari banyaknya, dari panjangnya cerita dan sejarah Shakira ini pasti ada yang membedakan dong. Bakery-nya Shakira dengan bakery yang lain itu apa sih kira-kira Kang? Bakery Shakira dengan bakery lain, pertama dari produk ya. Tadi kan aku cerita kayak produk cinnamon roll itu kayak aku risetnya juga ada lumayan panjang gitu kan untuk cari produknya. Pernah ngalami gagal mungkin dari risetnya? Pernah juga. Jadi kayak setelah menemukan cinnamon roll kan aku terus berinovasi, terus berkreasi nyari produk lain kan. Pasti ada sih produk yang kayak aku
aku pengen bikin ini gitu. Ternyata ya responnya juga emang ya ada yang bagus, ada yang enggak, ya mungkin marketnya tergantung selera lagi. Terbalik ke selera. Cuman yang membedakan Shakira Bakery dengan yang lain tuh pertama kan dari produknya. Kita produk andalannya yang pertama dari awal tuh Shakira Bakery itu cinnamon roll. Kita kuatin branding cinnamon roll sampai akhirnya aku dengan percaya diri bisa bilang Shakira Bakery even di satu Indonesia punya varian rasa paling banyak. Waduh, saking banyak ya, dari cinnamon rollnya aja udah banyak rasa. Nah, terus kita kan terus berinovasi, aku terus berinovasi, bikin produk-produk baru, dan sekarang Shakira Bakery punya varian produk yang lebih banyak lagi. Jadi sekarang Shakira Bakery itu bisa dibilang one stop station orang yang sweet tooth, kan tadi kata saya sweet tooth, orang yang sweet tooth tuh orang yang suka manis tuh datang ke Shakira Bakery itu kayak semuanya ada. Gitu. Ini gue suka semua lah borong. Betul. Enak-enak semua ya. Ini tadi Akang bilang kalau penjualan awalnya itu mungkin dari sosial media Akang sendiri. Mungkin sekarang udah punya platform sendiri untuk Shakira Bakery. Itu gimana tuh cara ngelolanya nih Kang? Atau pemanfaatan dari platformnya? Nah, aku baru bikin Instagram Shakiranya itu 2020 kalau nggak salah. Ya awalnya ya udah mirroring dari konten yang aku bikin di Instagram aku, ya udah aku posting juga deh di Instagram Shakira Bakery gitu kan. Ya udah mirroring sampai akhirnya aku dapat partner yang emang dia orang Markom. Adik aku ada satu lagi. Banyak adik. Ya. Banyak. Dia anaknya dari Markom, jadi dia ngerti marketing segala macam. Dia masuk mulai ikut nyemplung juga di Shakira Bakery dari tahun 2020. Nah, dengan kedatangan dia mulai ngebenerin konten kita harus kayak gini. Lebih mulai ke konsep, mulai ke konsep gitu segala macam. Terus baru mulai kita tadi kerjasama sama Kang Bobby, Kang Abai yang gitu. Food blogger itu. Baru dengan sosial media Shakira Bakery ini juga aku mulai tambahin value yang tadi kayak bermanfaat itu. Kan ya aku ingin bermanfaat ya dengan Shakira Bakery ini. Jadi aku tambahin value. Orang tuh beli Shakira Bakery itu juga jadi bukan cuma beli produk doang, tapi mereka tahu Shakira Bakery itu suka berbagi. Jadi kita punya kegiatan rutin setiap minggu tuh kita bagi-bagi bagi-bagi roti, bagi-bagi makan gratis ke driver, ke fakir miskin, ke anak yatim gitu. Itu kegiatan rutin setiap minggu, tahunan juga ada kita setiap bulan Ramadan. Terus waktu itu pemanfaatan yang paling kerasa efeknya waktu itu kayak kita kerjasama sama Kang Bobby dan Kang Abai di zaman COVID tahun 2021. Itu kita kerjasama sama Kang Abai sama Kang Bobby, kita bikin campaign yuk gitu. Kita sekarang lagi COVID, kita berbuat sesuatu gitu. Awalnya sih niat aku kayak pengen membuat sesuatu as humanity aja, kayak kita membuat kegiatan sosial. Tapi kan aku tidak mungkin ya jadi relawan karena aku tidak punya ilmunya segala macam ya. Akhirnya gitu aku mikir kayak ya udah kita punya produk roti, sederhana aja lah, nggak usah muluk-muluk kayak gimana. Udah program kita bikin berbagi 1000 roti ke tenaga kesehatan di Garut. Kita guide, kita minta kerjasama sama Kang Abai sama Kang Bobby. Tolong bantu dong Kang sebarin informasi ini, minta warginet di Garut ini untuk menginformasikan fasilitas kesehatan di mana aja yang pengen dikirimin Shakira Bakery. Dan itu langsung dikirim sama Shakira juga? Shakira, langsung aku kirim. Jadi itu ada banyak, di situ responnya luar biasa. Jadi tenaga kesehatan tuh pada komen, atau keluarganya atau siapanya gitu, atau mereka penyintas COVID saat itu pada Min tolong kirim ke ini dong, puskesmas di mana gitu, atau ke rumah sakit ini. Oke, kakak punya kontaknya nggak? Kayak aku harus ngehubungin siapa di puskesmas ini atau rumah sakit ini. Akhirnya kita hubungin puskesmasnya, hubungin rumah sakitnya, kita minta data semua karyawan di sana dari mulai
OB, satpam, perawat, dokter, semua karyawan itu kita data dari yang satu puskesmas 50 orang sampai ada yang satu rumah sakit minta 300. Itu semua kita support. Aduh, aku terharu banget loh ini. Soalnya 2020-2021 itu adalah tahun-tahun yang berat ya, karena kita kejadian pandemi gitu, dan Shakira Bakery ini hadir untuk membuat manis gitu ya, menghadirkan senyum manis di tenaga kesehatan. Iya, karena aku mikir kan kayak tenaga kesehatan ini kayak dia garda terdepan. Betul. Kayak kerjanya capek banget saat itu. Kayaknya kalau nggak ada mereka, nggak tahu deh kita nasibnya seperti apa kan. Ya udah deh, yang penting mah niat kita tulus aja. Betul. Responnya seperti apa, aku nggak expect apa-apa. Iya. Udah kita bagi-bagi, responnya alhamdulillah. Ternyata dari situ feedbacknya teh, followers kita naik drastis. Karena mungkin kenal ya dari berbagi. Udah ada stikernya mungkin kan waktu itu? Ada. Udah ada. Pas dibagi udah ada. Packagingnya udah ada. Udah ada. Itu followers kita naik drastis. Kita dapat orderan yang awalnya ya udah berjalan sih memang alhamdulillah di rumah, online di rumah berjalan, tapi kita dapat orderan langsung menggait tenaga kesehatan, dari perawat, dari dokter. Terus kita juga waktu itu dapat kontrak dari rumah sakit untuk supply roti untuk setiap karyawan. Setiap hari. Sengaruh itu ya berarti berbaginya. Aku pun kayak wah, padahal nggak expect apa-apa. Tadinya ya mungkin niatnya berbagi aja udah gitu ikhlas ya, aja, tulus aja gitu segala macem. Ternyata efeknya luar biasa sampai akhirnya dari saat itu kayak aku mikir, oh ini nggak boleh berhenti sampai sini. Harus meskipun nggak COVID, kayak aku akan terus melanjutkan campaign ini. Masih makanya di platform yang sama? Masih di Shakira Bakery. Dengan kerjasama yang sama juga? Enggak. Ada lagi? Untuk yang rutin 1 mingguan ini, kita cuman pakai platform sendiri aja. Jadi kita setiap hari Jumat kita cuman videoin aja, kita lagi bagi-bagi. Berarti sekitaran Shakira di jalan apa itu? Enggak sih, tapi aku keliling. Oh keliling. Kita keliling. Oh, akang yang jemput bola berarti. Kayak kita misalnya minggu pertama kita di Tarogong atau minggu kedua di mana gitu. Minggu kedua kita ke Yatim Piatu, minggu ketiga kita ke pengajian di masjid mana gitu. Nah ini tadi Akang juga bilang kalau udah riset juga nih customer yang ada di Garut. Dari segi harga nih Kang, kan orang Garut itu termasuk yang picky juga ya, kalau pilih-pilih gitu, pengen yang murah tapi enak. Nah gimana nih Kang, biar bisa kejangkau sama masyarakat Garut tuh kayak gimana? Nah itu awalnya juga jadi salah satu tantangan kita tuh. Karena maksudnya aku kan yang terbiasa dulu dari kecil tumbuh dewasanya di Bandung dengan harga-harga di Bandung kan kayak segini gitu kan, pas ke Garut aduh ini nentuin harganya gimana ya gitu, pricingnya seperti apa. Akhirnya ya udahlah, aku coba hitung dari harga pokok secara mendetail, semuanya dimasukin, tambahin biaya operasional, baru tambahin margin yang ya udah cukup. Jadi nggak usah yang kayak aku nggak mikir yang kayak pengen cepet-cepet naik haji gitu ya. pengen ya amin. Tapi maksudnya kayak nggak yang langsung kayak marginnya gitu. Nggak langsung seabrek gitu. Menyesuaikan harga cinnamon roll di Bandung di Jakarta gitu. Nggak, tapi aku kemampuan masyarakat di Garut, UMR di Garut berapa, segala macam, aku melakukan penyesuaian harga. Jadi marginnya aku nggak ambil besar-besar, jadi aku harap win-win solution. Jadi kayak aku tetap dapat keuntungan, customer pun tetap dapat produk yang terjangkau. Ada penyesuaian harga. Iya, kalau dari penyesuaian menunya gimana nih Kang? Soalnya kan mungkin hari-hari biasa sama pas hari Lebaran atau mungkin itu beda-beda lagi ya? Beda. Gimana tuh sama penyesuaian menunya? Nah, kalau produk harian yang kita jual tetap sama. Di bulan Ramadan juga ada, cuman di bulan Ramadan kita tambahin produk cookies. Iya, kue kering Lebaran kan. Itu kita bikin produk baru, cookies yang memang hadirnya musiman pas Ramadan. Oh, yang khas-khas aja mungkin di hari Lebaran, kayak kastengel, mungkin kayak nastar mungkin itu juga. Akan ada, selalu ada tuh kastengel, nastar, putri salju. Sisanya misalnya aku launching tahun ini ada 15 produk gitu ya, kue kering.
Yang menetapnya itu, sisanya itu pasti kita kreasi. Oh. Jadi setiap tahunnya kita beda. Tapi berarti itu cuma musiman aja pas musiman. Kalau hari biasa mungkin yang cinnamon roll. Hari biasa cinnamon roll. Okay. Meskipun di Ramadan tetap ya cinnamon roll kayak gitu tetap ada. Mungkin ditambahin aja mungkin supaya menyesuaikan vibes-nya mungkin lagi Ramadan. Oke, ini jadi lanjutnya berbagi hampers gitu kan. Oh, berbagi juga? Iya, dibagiin kan, juga dibagiin juga. Tadi kan aku ada sempat bilang kan program itu berlanjut, yang ada program mingguan, ada program lagi. Ramadan. Nah, kalau yang Ramadan nih kita kerjasama sama Kang Bobby. Okay. Sama kalau di Cirebon kita kerjasama sama Kuliner Cirebon. Sama itu kita minta tolong Kang informasiin kita lagi ada program berbagi, tolong cariin anak yatim di mana yang bisa kita bantu. Tadi tenaga kesehatan, sekarang anak yatim. Atau difabel. Itu targetnya kalau bulan Ramadan anak yatim, difabel. Gitu. Ini banyak banget ini produknya. Udah pasti ya, dari segi rasa, penampilan, ini menurut aku yang paling penting yang mana kira-kira? Rasanya, penampilannya, packagingnya. Kalau buat aku, rasa dan packaging itu udah kayak bare minimum. Jadi kayak standarnya udah segitu. Udah menetapkan standarnya udah segitu. Tapi kalau aku suruh pilih mana produk, packaging atau pelayanan, aku tambahin pelayanan. Why? Karena kalau produk sama packagingnya udah bagus, tapi pelayanan jelek, tetap aja akan flop. Ya? Betul. Karena produk bisa ada yang ngikutin. Packaging juga bisa ada duplikatnya. Tapi kalau pelayanan, orang datang belanja di Shakira Bakery dengan standar pelayanan yang ramah, orang akan ingat. Gitu. Mungkin orang bisa lupa rasa, orang bisa ya udah kayak tadi kan packaging bisa ada yang ngikutin, tapi aku balik lagi ke Shakira Bakery karena ramah, karena pelayanannya teh tahu gitu segala macam, dan itu standar pelayanan semua karyawan Shakira Bakery itu aku yang ngeset dari awal. Jadi sebelum sekarang kasirnya siapa gitu ya, kayak pelayanan siapa di depan. Dulu pas tahun pertama buka selama 6 bulan, aku yang selalu di depan. Jadi mereka ngikutin contoh dari aku. Aku yang berikan contoh langsung standar pelayanannya aku mau seperti apa. Yang punyanya langsung turun ya? Iya. Iya, jadi aku pengen kayak gini dari mulai mereka customer datang, kayak tadi kan aku pas opening ya, kayak halo Kak, selamat datang di Shakira Bakery, silahkan. Langsung aku yang turun ini bikin standarnya. Jadi ya alhamdulillah Google review saat ini Shakira Bakery juga pelayanannya ramah. Itu. Ini saking banyaknya produk, menurut Akang Warginet ini harus coba yang mana? Minimal sekali seumur hidup. Coba yang mana? Aduh, ada banyak banget lagi ya produk Shakira Bakery itu. Gimana dong? Gimana Warginet? Aku tanya Warginet nggak? Warginet mau yang mana? Dikasih nih nanti. Kalau dari aku ya pertama, karena produk andalannya dari awal cinnamon roll tuh harus dicoba karena ada 25 varian rasa. Itu wajib dicoba. Aku paling suka rasa cream cheese strawberry, dicobain. Aku juga pernah nyoba Warginet dan itu beneran enak banget. Betul. Produk kedua yang sekarang produk yang nyaingin penjualan cinnamon roll itu ada Milky Bud. Iya. Ya, Milky Bud itu harus dicoba. Udah pernah nyoba? Udah, enak banget. Bener, sumpah. Beneran seenak itu. Nah, produk ketiga, ini produk yang aku develop sendiri. Apa tuh? Kan tadi aku bilang kayak semua resep itu dari mama. Nah, kalau produk yang ini aku yang buat sendiri awalnya. Aku yang khusus. Apa tuh? Aku yang mencetuskan, aku yang bikin, aku yang trial error. Namanya Dream Cake. Dream Cake. Pas makan langsung mimpi. Betul. Kayak aku kan waktu itu kayak trial error. Aku nyobain itu tuh sponge cake, dikasih cream cheese, dikasih buah gitu di dalamnya. Nah aku waktu itu bikin rasa strawberry, anggur, mangga. So aku bagi-bagiin kan ke customer atau ke teman-teman aku. Gimana rasanya? Terus kayak mereka kayak gila sih Rek. Gitu. Waduh, mantap banget. Gila sih Rek. Gitu. Ini Akang background udah bagus ya. Dari segi pendidikan udah pasti gak diraguin lagi. Ini menurut Akang seberapa penting sih networking atau kenalan kita, terus apa hal yang paling berkesan mungkin dari selama membangun Shakira Bakery ini? Networking, aku tuh nggak pernah
ngebedain orang ya. Kayak maksudnya sama. iya. Penting banget networking dari orang yang nggak mampu sekalipun gitu. Kayak kita nggak tahu dia akan jadi seperti apa kan. Betul, nanti kedepannya mungkin dia jadi Iya, miliarder. misalnya nggak tahu gitu. Jadi penting banget, kayak aku tadi tetap menjaga hubungan dengan anak yatim, dengan fakir miskin gitu kan. Pertama aku nggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Mungkin Shakira Bekri ada sampai sekarang, mungkin berkat doa mereka. Betul. Nah, networking kedua dari teman-teman aku, Shakira Bekri juga mungkin nggak akan sebesar saat ini kalau waktu itu aku nggak buka PO ke Bandung bolak-balik. Betul. Dan dapat testimoni dari mereka. Pasti selalu ada perjuangan. Betul. Networking ketiga ke sesama pelaku bisnis. Aku mungkin nggak akan dapat ilmu ini nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Aku dapat ilmu pelajaran dari mereka. Betul. Networking keempat sama customer yang alhamdulillah aku saat ini udah bekerja sama, tadi kan kayak ada kerja sama rumah sakit, sekarang ada kerja sama sama bank. Nah mungkin produk aku nggak akan dikenal sama Bapak Bupati, nggak akan dikenal sama Bapak Kapolres, Bapak Kepala TNI di Garut gitu. Mungkin nggak akan dikenal kalau aku nggak mungkin itu hal-hal yang bikin berkesan bukan? Iya, jadi aku keep networking dengan segala lini, dengan semua lini dari bawah sampai atas. Menurut aku ya penting banget. Ini perjalanannya udah banyak banget ya Kang. Iya. Ini terakhir nih Kang, apa tiga kata buat yang menggambarkan Shakira. 3 kata yang menggambarkan Shakira. I love you. Iyalah. 3 kata ya. Ih gampang banget. I love you. 3 kata Shakira Bekri buat aku, Shakira Bekri itu kreasi, berbagi, dan menginspirasi. Jadi Shakira Bekri aku bangun itu bukan cuma untuk jualan roti aja, bukan tentang produk aja. Jadi aku ingin terus memberikan kreasi, inovasi, meningkatkan kreasi karyawan-karyawan aku gitu kan. Jadi mereka dan memenuhi keinginan customer. Jadi aku tetap terus berkreasi. Terus dengan semangat berbagi. Aku pengen membantu lebih banyak orang, lebih banyak masyarakat di sekitar aku. Aku pengen buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi gitu. Dan aku ingin membawa semangat inspirasi agar dengan cerita kecil yang dimiliki Shakira Bekri ini, aku pengen bisa menginspirasi anak-anak muda, anak-anak Gen Z, anak Gen Alpha gitu ya, untuk berani melangkah, berani mengambil keputusan, resiko gitu ya, untuk membangun bisnis dengan niat mungkin membangun lapangan pekerjaan. Gitu. Ya Allah, itu value yang aku bawa sih. Masya Allah banget Shakira ya. Bekri. Shakira ini bukan cuma tentang bisnis cari cuan aja, ada berbaginya, ada manis dan pahitnya itu udah ada kayaknya ya. Ini makasih banget ya Kang. Iya. Ya Allah udah hadir di Suara Garut dan menginspirasi juga buat Warganet semua ya. Ini jangan lupa juga nih datang ke Shakira ya, karena ini banyak banget variannya, udah pasti jelas disesuaikan juga sama lidah orang Garut, harga orang Garut. Betul. Oke. Terima kasih loh Shakira lovers dan Warganet. Iya bener, jangan lupa dateng ya. Ini aku juga mau bilang juga nih ke Warganet, kalau Warganet punya berita dan pengen diberitakan ini boleh menghubungi Suara Garut di 0811220335. Ini kita pamit aja ya Kang ya. Karena kita udah terlalu manis ya, takutnya nanti diabetes nih Warganet ya. Makasih ya buat Warganet semua yang udah nonton podcast hari ini. Aku juga mau ngucapin buat Garut Souvenir ya, Agratana juga, dan semua yang udah hadir di sekitar aku. Gemes banget. Jangan lupa jajar ke Shakira Bekri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye dulu dong Kang. Bye.